Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 dan kelas 9. Pada hari ini Bapak akan membahas beberapa materi untuk 6 bulan ke depan atau untuk 1 semester. Materinya ada beberapa yang harus kita bahas, yaitu ruang lingkup materi di semester yang pertama. Tapi sebelumnya ada pentingnya kita membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Sekali lagi, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh agar imun kita tetap terjaga. Bagaimana caranya? Dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan menjaga protokol kesehatan. Di masa pandemi ini selalu terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, lalu menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan apabila tidak ada keperluan yang mendadak atau yang begitu penting, kalian tidak usah keluar rumah. Jadi membatasi mobilitas. Kemudian selanjutnya, untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus selalu menjaga pola makan dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Menu 4 sehat 5 sempurna ini tidak selalu mahal, tidak selalu mewah, cukup yang ada di sekitar rumah, yaitu makanan pokok, beras, lauk pauk, daging, ikan atau telur, lalu susu, sayur mayur, dan buah-buahan. Nah, ini salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh, menerapkan pola makan sehat. Dan makan itu harus teratur. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji seperti mie instan, atau beli makanan di warung, atau minuman yang banyak mengandung gula tambahan atau pemanis tambahan. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan kita itu dengan selalu mengkonsumsi minum air putih secukupnya. Maksudnya secukupnya sesuai dengan anjuran, agar kita tidak kekurangan air. Jadi minimal dalam 1 hari itu 8 liter ya, agar imun kita, agar tubuh kita selalu terisi dengan air, karena 80% dari tubuh kita itu adalah air. Makanya jangan kekurangan air, terutama air putih, bukan air yang lain ya. Berolahraga secara teratur, secara rutin, ini dilakukan sebaiknya setiap hari, minimal 10-15 menit, agar keluar keringat-keringat, toksin, dan lain-lain dari pori-pori kita, dan daya kekebalan tubuh kita, imunitas kita bertambah. Apabila kalian hanya berdiam diri, malas-malasan, itu akan mengundang penyakit. Tentunya dengan olahraga secara teratur, badan kita menjadi ringan dan lebih fokus. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia atau begadang tapi tidak ada keperluan yang begitu penting, itu jangan dilakukan. Apalagi bermain gadget, bermain game, bermain handphone. Hanya untuk bermain seperti itu, kalian sampai larut malam hingga lewat malam, dan tidur menjadi tidak teratur, maka kondisi tubuh kita, kekebalan tubuh kita akan menurun. Materi atau bab yang pertama yang akan kita bahas nanti yaitu permainan bola besar melalui aktivitas permainan sepak bola. Dan yang akan kita bahas pada sepak bola kali ini nanti ya, apalagi nanti kita tatap muka, kita akan mempelajari 1 gerak spesifik mengumpan dan menendang bola.
Yang kedua, gerak spesifik menggiring bola atau dribble. Yang ketiga, gerak spesifik menahan bola, ya, block. Yang digerakkan gerak spesifik menyundul bola. Dan yang kelima, variasi gerak spesifik pembelajarannya itu sendiri, yaitu permainan sepak bola. Lalu selanjutnya bab yang kedua, permainan bola besar melalui aktivitas permainan bola voli. Apa yang akan kita pelajari nanti, yaitu 1. Gerak spesifik mengumpan atau passing bola voli. 2. Gerak spesifik servis atas bola voli. Yang ketiga, variasi gerak spesifik pembelajaran bola voli. Dan yang keempat, aktivitas variasi gerak passing atas, passing bawah, serta servis akan kita gabungkan. Selanjutnya bab ketiga, kita akan mempelajari permainan bola besar melalui aktivitas permainan bola basket. Apa yang akan kita pelajari? 1. Gerak spesifik permainan bola basket. 2. Gerak spesifik atau variasi gerak spesifik pembelajaran permainan bola basket. Dan yang ketiga, bermain bola basket secara sederhana. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada ring basket di sekolah. Jadi ada beberapa permainan bola besar, ada banyak, bukan hanya yang tadi disebutkan, tapi ada banyak lagi. Bapak ulangi, ada bola basket, bola voli, sepak bola, sepak takraw, bola tangan, ada futsal, ada bowling, ada rugby, dan yang lainnya. Semua itu termasuk ke dalam olahraga atau permainan bola besar. Tetapi yang populer atau banyak dipelajari hanya yang tadi disebutkan. Pada bab 2, tadi bab 1 ya, bab 1 itu aktivitas pembelajaran permainan bola besar. Sekarang yang bab 2, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil. Dan ingat, tolong didengarkan dan dikerjakan ya. Apa yang tadi disebutkan bab 1 apa saja, kalian tulis lagi di buku catatan kalian masing-masing. Kita lanjut. Bab 2, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil. Apa itu? Pengertiannya yaitu jenis permainan dalam olahraga yang bisa dilakukan baik individu atau bergu yang menggunakan bola berukuran kecil. Oh, yang tadi lupa ya. Jadi permainan bola besar adalah jenis permainan dalam olahraga yang bisa dilakukan baik individu maupun bergu yang menggunakan bola berukuran besar. Untuk bola besar, apa saja yang dibahas dalam bab 2 ini, yaitu 1. Aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui permainan softball, kasti, maaf ya, mirip dengan kasti. Yang kedua, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis atau badminton. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui permainan tenis meja atau pingpong. Sekali lagi, yang dibahas pada bab 2 ini: 1. Aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui permainan softball. Yang kedua, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis atau badminton. Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran permainan bola kecil melalui permainan tenis meja atau pingpong. Aktivitas yang pertama, pembelajaran permainan softball. Apa yang dipelajari yaitu gerak spesifik permainan softball. Ini mirip dengan kasti, rounders ya, atau permainan yang sejenis. Lalu bermain softball sederhana. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran permainan tenis meja atau pingpong. Gerak spesifik yang akan dibahas yaitu gerak spesifik pukulan dalam permainan tenis meja. Ya, ada backhand, ada forehand, ada smash dan lain-lain. Lalu variasi gerak spesifik pembelajaran tenis meja itu sendiri. Dan yang terakhir, bermain tenis meja secara sederhana. Kemudian aktivitas pembelajaran permainan bulu tangkis atau badminton. Yang dibahas nanti adalah gerak spesifik pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, gerak spesifik pengembalian pukulan servis.
Yang ketiga, variasi gerak spesifik, permainan bulu tangkis dan bermain bulu tangkis secara sederhana. Kita lanjutkan. Nah, yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa permainan bola kecil yang jarang dilakukan atau sangat jarang dilaksanakan di sekitar kita, seperti tenis lapangan, ada tenis lapangan, ada biliar, dan golf. Ini termasuk ke dalam permainan bola kecil juga. Oke, bab yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran atletik. 1. Pembelajaran atletik dengan jalan cepat. Yang dibahas nanti adalah gerakan spesifik kaki jalan cepat. Yang kedua, gerak spesifik pendaratan telapak kaki. Yang ketiga, gerak spesifik gerakan pinggul. Yang keempat, gerak spesifik gerakan lengan. Dan yang terakhir, variasi gerak spesifik jalan cepat. Jadi gabungan dari keseluruhan. Kemudian yang kedua, masih dalam atletik ya, pembelajaran atletik dengan lari jarak pendek atau sprint, lari cepat ya. Itu yang dibahas gerak spesifik lari jarak pendek, gerak spesifik start jongkok, dan gerak spesifik finish pada lari jarak pendek tersebut. Dan yang ketiga, ini lompat jauh. Lompat jauh dari awal sini lari lalu lompat sejauh mungkin. Jadi tujuan lompat jauh adalah mencapai tolakan sejauh mungkin. Nah, ini akan kita bahas. Selanjutnya, tolak peluru. Tolak peluru ini masuk ke dalam atletik. Nah, ini peluru yang ada di leher belakang itu, yang tadi beratnya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan ya. Nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya bab keempat. Bab keempat ini seperti materi yang kelas 7 kemarin itu, yaitu pembelajaran bela diri. Bela diri menggunakan atau yang akan kita belajar adalah pencaksilat. Pencaksilat. Lalu yang akan kita bahas juga aktivitas pembelajaran pola gerak pencaksilat, lalu pembelaan pencaksilat, dan serangan dalam pencaksilat. Lanjutkan. Di sini ada beberapa gerak langkah pencaksilat. 1. Pola langkah lurus. 2. Pola langkah segi 4. 3. Pola langkah bentuk U. 4. Pola langkah zigzag. Pola langkah bentuk S. Pola langkah segitiga, dan pola langkah segi 4 silang. Ini salah satunya. Lalu kemudian ada pembelaan atau tangkapan di sini. Nah, ini tangkapan. Lalu kemudian di sini ada serangan. Di sini ada serangan menggunakan kaki, tendangan, dan serangan itu ada pukulan juga. Kemudian bab yang terakhir atau bab yang kelima itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani kita akan membahas konsep kekuatan dan daya tahan otot. Yang kedua, konsep kelenturan persendian ya. Yang ketiga, konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Yang keempat, bentuk latihan kekuatan dan daya tahan. Yang kelima, bentuk latihan kelincahan anggota badan bagian bawah. Dan yang terakhir, bentuk latihan kelenturan. Nah, ini salah satu beberapa contoh dari gerakan-gerakan pada kebugaran jasmani, seperti push up, squat jump, sit up, naik turun bangku seperti yang pernah dilakukan pada tahun lalu ya. Ini beberapa contohnya. Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian, nah, absen hari ini ketikkan di kolom komentar. Sekali lagi, ketikkan di kolom komentar YouTube, ketik
saya siap belajar PJOK, nama, kelas. Jadi kalau tidak absen maka dianggap tidak hadir, maka di buku catatan atau di agenda kelas Bapak kalian tidak akan dicantumkan hadir apabila tidak mengetikkan di kolom komentar ini. Teknik penugasan seperti sebelumnya sama saja, yaitu tugas mencatat. Misalkan mencatat seperti hari ini kalian mencatat, kerjakan di buku catatan masing-masing, tulis nama, kelas, lalu tanggal pengerjaan tersebut. Yang kedua, tugas menjawab soal, kerjakan di kertas apabila sesuai perintah ya. Kalau perintahnya di kertas maka kerjakan di kertas, apabila di Google Form maka kerjakan di Google Form. Kemudian tugas praktek, apabila ada tugas praktek misalkan suruh mempraktekkan dan memvideokan, kalian kerjakan. Kemudian setiap tugas akan diberikan sesuai perintah. Jika tidak sesuai dengan perintah maka akan dikembalikan atau nilai kosong atau seadanya. Dan yang berikutnya, jangan menumpuk tugas. Jangan menumpuk-numpuk tugas. Jadi tugas hari ini kerjakan hari ini juga, karena besok ada tugas lagi. Teknik penilaian melalui penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nilai pengetahuan itu diperoleh dari setiap kalian mengerjakan tugas, baik tertulis, lisan, atau apapun yang diperintahkan dalam video atau perintah lain. Yang kedua, keterampilan itu misalkan ada proyek membuat sesuatu dikumpulkan, atau dalam PJOK misalkan membuat gambar lapangan atau membuat bola dan lain-lain, itu termasuk ke dalam tugas praktek atau mempraktekkan gerakan yang divideokan. Penilaian sikap yaitu didapat dari kedisiplinan dan semangat belajar dalam mengerjakan tugas. Apabila kalian rajin mengumpulkan, rajin mengerjakan, maka itu mendapatkan beberapa nilai ya, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, dan yang terakhir adalah kerapihan dalam mengerjakan tugas. Kalau rapi, tepat waktu, insya Allah nilainya juga bagus. Kemudian KKM, ketuntasan minimal. Nilai tersebut ada untuk PJOK 75 ya, batas nilainya. Kalau predikat A 89 sampai 100, B 78 sampai 88, C 67 sampai 77, D 56 sampai 66, dan E 0 sampai 55. Kalian harus mencapai predikat A, minimal predikat B, maka kalian akan aman ya, nilai di rapot dan untuk kenaikan kelas dan untuk kelulusan untuk kelas 9. Itu saja. Oh iya, yang perlu disiapkan dalam pembelajaran daring itu paling utama adalah semangat belajar. Kalian tetap semangat belajar walaupun dalam masa daring seperti ini, masa pandemi seperti ini, semuanya juga belajarnya seperti ini. Jadi jangan merasa malas, jangan banyak mengeluh. Kerjakan apa yang kalian harus kerjakan, selalu berpikir positif ya. Sekali lagi, tetap semangat, karena jika tidak semangat, tidak mengerjakan tugas, nilai tidak akan didapatkan, dan guru pun tidak bisa menilai apapun apabila kalian tidak mengerjakan sesuatu. Dan jangan menumpuk-numpuk tugas dan langsung kerjakan. Tetap semangat. Jadi semakin semangat kalian mengerjakan, semakin besar peluang meraih prestasi. Kurangi tidur malam, kurangi begadang, kerjakan hal-hal yang positif dan selalu berpikir positif. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi dicatat semua materi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.